Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan menyertai kami, melindungi kami, dan menganugerahi kami waktu di hari yang baru ini. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami semua. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua untuk dapat mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Tertulis demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kuasa dalam penerimaan. Ada dampak baik ketika kita belajar untuk menerima setiap keadaan. Kadangkala ada hal-hal yang tidak dapat diterima yang membuat kita marah. Tapi sebenarnya ketika kita menerimanya dengan hati yang rela, kita akan dipenuhi dengan sukacita. Mungkin kita terlambat tiba di tujuan karena macet. Mungkin kita ketinggalan pesawat atau ketinggalan kereta, atau ada hal-hal lain seperti misalnya kegagalan yang terjadi yang membuat kita kesal. Belajarlah untuk menerima setiap keadaan itu, sebab kekesalan dan amarah ataupun kekecewaan tidak akan mengubah keadaan. Tapi ketika kita menerimanya dengan syukur, maka hidup kita selalu dipenuhi dengan sukacita. Dalam Roma 8 ayat 28 ini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam keadaan yang nampaknya tidak sesuai dengan harapan kita, ternyata Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Ayat ini secara khusus berbicara tentang keadaan kita sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tentang bagaimana situasi tekanan dan kesulitan serta tantangan terhadap iman dapat terjadi dan membuat kita mengalami penderitaan atau kesukaran tertentu. Dalam setiap keadaan itu, kita diajar untuk mengerti dan menerima setiap situasi, percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk membawa kebaikan bagi saudara dan saya. Masih berkaitan dengan hal ini, dalam hal-hal praktis di hidup kita, ketika situasi tidak berjalan seperti yang kita harapkan atau rencanakan, kita juga dapat bersikap yang benar karena mengetahui bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut campur tangan, menjadikan semuanya begitu indah. Oleh karena kebenaran ini, saudara, dalam berbagai hal kita perlu bersikap menerima, berserah dalam menghadapi setiap keadaan, dan dengan lapang dada serta rendah hati menerima setiap situasi, membiarkan Tuhan melaksanakan tujuannya dan rencananya tanpa kita bersungut-sungut atau mengeluh. Dalam Ayub 12 ayat 13 tertulis, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kalau kita sadar bahwa Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengerti, maka kita tidak perlu mempertanyakan mengapa hal-hal yang tidak kita mengerti terjadi. Sebab Tuhan lebih tahu, dan Tuhan yang maha tahu itu, dan yang maha mengasihi, mengerjakan yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan menghadapi keadaan yang kelihatannya tidak sesuai dengan rencana
dan tidak sesuai dengan harapan kita. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau agar kita menerima dan bersyukur dalam segala keadaan. Terima setiap situasi yang ada. Sadari bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Kesal atau marah, ataupun bersungut-sungut tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Tapi dengan berserah dan bersyukur, kita mengizinkan Tuhan bekerja menurut rencananya yang terbaik dan yang sempurna atas kita. Mari bersyukur dan menerima keadaan yang ada, sebab ada kuasa dalam penerimaan dan ada berkat serta mujizat Tuhan ketika kita menerima dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa dalam segala perkara, dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, Tuhan turut bekerja. Tuhan membawa kebaikan bagi setiap kami yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak marah, tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tapi dengan hati yang rela menerima setiap keadaan, dengan hati yang senantiasa mengucap syukur. Kami percaya, kami yakin segala keadaan yang terjadi, di baliknya ada maksud Tuhan yang baik, maksud Tuhan yang indah, sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua di sepanjang hari ini, dalam tugas-tugas, tanggung jawab, dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan membuat kami berhasil dan beruntung dalam segala yang kami kerjakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu memiliki hati yang bersyukur dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.